kemudinya lebih banyak dan bersedia duduk capek-capean, tidak tidur, berdesakan untuk berkumpul. Ini ada sebuah isyarah besar, isyarah dari beliau sendiri. Dan Tuan Guru Syekh mengatakan dalam salah satu wejangan-wejangan beliau terhadap gurunya, siapa yang mengadakan haul saya dengan niat ikhlas dan mahabbah, maka saya akan hadir zahiran wa batinan. Insya Allah kita diberi rezeki bisa bertemu langsung dengan beliau, dan beliau ada hadir di sekeliling kita. Dan sepaket ketika beliau turun pasti aulia-aulia yang lain turun dengan beribu-ribu malaikat yang hadir beserta Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Ilyas ada di sini. Maka janganlah sedikit pun punya rasa suudzon, berprasangka baiklah terhadap semua yang ada di sini. Karena mereka di sini sudah dibersihkan dosanya ketika masuk depan alamat rumah. Sudah dikabulkan semua keluh kesah dan doa-doanya ini hadir. Karena menghadiri haul Tuan Guru Syekh bukanlah sebuah acara atau sebuah kumpul-kumpul atau sebuah pengajian biasa, melainkan seperti yang saya ungkapkan tadi adalah undangan beliau. Beliau sendiri yang mengundang satu persatu. Maka ini hari kita sedikit ulas. Slogan tadi pagi saya dikasih kabar di sini adalah damaikan hati kita dengan mengingat ilahi. Kita kembali ke asas awal penciptaan kita sebagai manusia. Ketika Nabi Adam diciptakan di surga Allah dan diberikanlah semua kerajaannya, maka diperintahkan semua makhluk Allah berikut malaikat-malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, kecuali satu, iblis, syaitan rajim yang membangkang. Walaupun beliau lebih pintar, lebih lama beribadat, lebih banyak beramal, tetapi karena satu titik sombong di dalam dirinya, maka hilanglah semua kepintarannya itu menjadi hamba yang bodoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani telah membuat metode-metode. Beliau di umur 24 tahun sudah mencetak 300 buku lebih. Dan bukan hanya dalam pelajaran-pelajaran agama, termasuk beliau ahli matematika, ahli kimia, ahli keuangan, ahli kedokteran, ahli biologi, ahli fisiologi. Mereka itu mempunyai akal-akal yang melebihi batas-batas manusia. Namun apa yang beliau lakukan dalam hidupnya? Ketika seseorang masuk ke rumahnya, beliau menangis melihat rumahnya karena hanya ada tikar satu di rumahnya. Tapi beliau setiap pagi memberi sarapan 25.000 orang makan. Setiap siang memberi 25.000 orang makan. Selama hidupnya setiap hari 10.000 orang mu'alaf masuk Islam di tangan beliau. Dan beliau berada di 70 tempat setiap hari dengan sir-sir dan karomahnya. Untuk apa itu semua? Karena beliau memperjuangkan keikhlasan tadi. Karena beliau menjalankan, mengimplementasikan inna sholati wa nusuki wa hyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu jadi bacaan-bacaan rutin kita setiap hari baca, tapi tanpa kita jalanin artinya. Kenapa negara kita yang seindah ini, sekaya ini, kita mendapatkan rakyat yang paling susah di dunia? Karena hilangnya rasa ketulusan. Segala sesuatunya dihitungnya dari 86, wani piro, buat saya apa, buat ente apa, berapa komisi, berapa bagiannya. Ini hari bukti bahwa Tuan Syekh mengundang generasi-generasi muda untuk hadir di acara ini, untuk menyedot berkah sebanyak-banyaknya agar ke depan Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Kita tidak perlu pusing memikirkan masa lalu, siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita semua melihat diri kita yang salah, insya Allah yang benar akan tampak dan nampil semua. Ini hari kita menghadapi berbagai macam masalah di luar negeri, di dalam negeri, keadaan krisis, resesi dan segala macam. Namun mengingat Allah demi ketenangan hati, harus meyakini juga bahwa kita punya bos dari semua bos, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita punya bank yang paling kaya, nggak pernah ada krisisnya, yaitu bank Allah. Kita punya backing yang paling terkuat, yang paling tersakti, yaitu Allah. Bagaimana caranya kita menjadikan itu semua jadi realita hidup? Dengan bertawasul, dengan mendekatkan diri kita selalu dengan guru-guru,
dengan orang tua kita, dengan orang tua kita, dengan ulama, mencari solusi-solusi batiniah baru zahiriahnya. Solusi-solusi bagaimana jiwa kita menjadi jiwa yang bisa memantulkan kebahagiaan buat orang lain. Menjadi provokator nggak perlu sekolah, nggak perlu belajar, nggak perlu hadir majelis. Ilmu fitnah itu fitrah. Semua kita ini ahli fitnah. Apakah kita akan pulang kepada Rabbul Alamin dengan membawa sepaket fitnah atau membawa sepaket berkah yang telah dibagi oleh guru-guru kita semua ini? Insya Allah berkat ini hari semua hajat-hajat kita semua akan terkabul. Namun usahakan sedikit, la'allakum tafakkarun. Apa suasana, apa kesan yang kita dapat ini hari? Karena kebanyakan orang ini hari merasa bisa, tapi tidak bisa merasa. Bagaimana caranya kita bisa merasa? Merenung mengosongkan diri kita, melihat sesuatu lebih jauh. Lihatlah masa depan kita. Masa depan orang zaman sekarang cuma bagaimana bisa lunas KPR, bagaimana bisa beli motor, bagaimana bisa kawin, bagaimana bisa nanti anaknya kuliah, anaknya sekolah. Itu bukan masa depan, itu masa besok. Masa depan yang keabadian nanti. Masa depan yang kita pasti hak yang bakal ke sana. Yang di sana hanya akan merujuk ke dua tempat, batil dan hak. Mau kemana kita? Apakah kita mau yang batil atau yang hak? Mau yang batil atau yang hak? Sallu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan memperbanyak selawat hati kita lebih lembut. Dengan memperbanyak mempelajari. Setiap hari kita membaca managib. Di setiap majelis-majelis, setiap minggu kita membaca managib. Janganlah jadikan buku itu sebagai dongeng yang hanya untuk mengisi waktu. Tapi terus petik apa hikmahnya, kata per kata, huruf per huruf, kalimat per kalimat. Kita hidupkan. Tuan Guru hadir sekarang bersama kita zahiran dan batinan. Masa kita tidak mau menghadirkan diri kita untuk melihatnya? Melihat dengan mata kasat, dengan mata hati. Karena kita semua dikasih satu paket sama. Allah adil. Setiap kita punya kemampuan. Setiap kita dikasih jalan, dikasih tarik, dikasih jembatan untuk mencapai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal metode-metodenya, tata caranya, dan ikhtiarnya. Bahasa ikhtiar ini hari sudah menjadi bahasa cari duit. Ikhtiar adalah usaha. Wa ma khalqal insana wal jin illa liya'budun. Tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali beribadah. Bekerja dengan ibadah, berumah tangga dengan ibadah, berkeluarga dengan ibadah, bertetangga dengan ibadah. Ibadah itu apa? Sepiin pamrih yang ikhlas sesuai dengan asas awal penciptaannya. Kecuali hamba-hambaku yang ikhlas, yang setan tidak bisa ikut campur mengganggu kita. Ini hari kita dengar banyak sekali kejadian-kejadian di dalam tengah-tengah pondok pesantren, di tengah-tengah tempat orang khair, tapi kejadian-kejadian bejat terjadi. Apakah mereka tidak mengerti hukum? Apakah mereka tidak membaca Quran? Apakah mereka tidak sholat? Mereka menjalankan itu semua. Tapi mereka lupa berwudu. Bukan wudu lahirnya, tapi wudu batinnya tidak dibersihkan. Yang akhirnya badannya bersih, akalnya bersih, tapi hatinya yang kotor masih najis. Bersihkan hati kita, wudu secara batin, bersihin dari dengki, dari hasud, dari hawa nafsu. Insya Allah badannya juga akan wangi. Karena nanti yang akan kita berhadapan sama Allah bukan hanya badan kita, tapi di dalam diri kita, roh kita yang berhadapan. Apa itu roh? Kita nggak boleh bahas masalah itu. Tapi para aulia akan selalu membimbing kita. Ingat bahwa aulia itu tidak pernah mati, tidak pernah sedih. Mungkin jasad mereka dikubur, tapi mereka selalu hadir dan selalu monitor. Bayangkan Indonesia ini yang punya berapa juta wali, dan mereka turun, ada semua, mereka tidak akan ridho melihat rakyatnya susah, melihat rakyatnya sengsara, tidak akan ridho. Mereka akan turun tangan. Namun Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri mau merubah nasibnya. Mari ini hari kita jadikan hari merubah nasib dari orang yang tidak baik menjadi yang baik, dari orang yang emosian menjadi orang yang tidak emosi, dari orang yang ego menjadi tidak yang ego, dari orang yang mendepankan nafsu menjadi orang yang mendepankan hati nurani. Kita semua saudara, kita semua di sini dari Bani Adam, tidak ada perbedaan di antara kita. Kita disamakan di satu barisan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah berada pada trek yang benar, treknya Tuan Guru, treknya Syekh Abdul Qadir Jailani yang merupakan Sultan al-Auliya.
gurunya para wali-wali semua. Di Indonesia ini hari sudah ada sekat-sekat antara ustadz, antara gus, antara habib, dipolitisasi. Padahal tugas-tugasnya para ustadz, para ajengan, para kiai, para habaib adalah membimbing masyarakat ini, membimbing masyarakat menjalan-jalan yang benar. Tidak ada urusan sama pemerintahnya seperti apa atau negara seperti apa, ya kita taat sebagai satu negara berbangsa. Tapi tugasnya ulama, tugasnya habaib, tugasnya ajengan adalah membimbing manusia dari jalan yang tidak benar ke jalan yang benar. Yang masalah menghukum nanti biar hakim yang menghukum. Ada dua hakim, ada hakim MA sama ada hakim akhirat nanti. Kalau yang di dunia masih bisa 86, kalau yang di sana tidak ada kata 86. Nah. Sebenarnya ada kesalahan panitia sedikit. Saya itu diundang oleh Habib Yahya, disuruh main ke sini tanpa dikasih tahu kalau mau ada acara. Ternyata sampai di sini saya dijebak harus suruh ceramah. Dan saya bukan ahli ceramah. Kebetulan tadi minta doanya Abato, minta doanya Habaib biar sedikit bisa cerewet, bisa ngomong apa adanya yang dari mulut saya keluar. Mohon maaf kalau ada kurang atau salahnya. Semoga dimaafin. Dan mari kita bersama baca doa sedikit. Baca doa sedikit biar kita mendapatkan berkah dan pulang menjadi orang yang beda. Dan insya Allah tahun depan kita kumpul lagi di sini, kita ketemu lagi di sini, jadi cerita yang besar yang berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rizqan wa anta lam tazalu lidzalika ahlan. Allah ya muyassir kullu asir, ya jabir kullu kadir, ya sahib kullu farid, ya mughni kullu faqir, ya مقوي كل ضعيف يا معلم كل خائف يسر علينا كل يسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم من لا يحتاج البين وتفاصيل حاجتنا إليك كثير وأنت عالم يا بصير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجحنا من لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحرسنا بعلمك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك عليه فلا تهلكنا وانت رجائي يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه.